Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel Jihania dengan NIM PO 7120120053 dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang screening psikologis anak. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi psikologis perkembangan anak ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu antara lain perbedaan ras dan etnis, keluarga, umur, jenis kelamin, genetik, dan kelainan kromosom. Sedangkan faktor eksternalnya ada faktor pranetal, yaitu mencakup gizi, mekanis, toksin atau zat kimia, endokrin, paparan radiasi, infeksi, psikologis ibu, kemudian faktor persalinan dan faktor pasca natal. Kemudian aspek psikologis perkembangan pada anak. Yang pertama perkembangan motorik. Perkembangan motorik si kecil berkaitan dengan perkembangan pengendalian jasmani melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot-otot yang terkoordinasi. Kemudian perkembangan kognitif. Aspek selanjutnya pada psikologi perkembangan anak adalah perkembangan kognitif. Usia 3-6 tahun bukan hanya waktu yang tepat untuk mengasah perkembangan motorik, namun juga waktu yang tepat untuk melatih kemampuan kognitifnya. Kemudian psikologis perkembangan bahasa anak. Nah, kemampuan berbahasa merupakan aspek psikologis perkembangan anak yang perlu dikuasai si kecil, sebab bahasa merupakan alat komunikasi dalam kehidupan. Kemudian psikologis perkembangan sosial dan emosional anak. Saat si kecil mulai menginjak bangku sekolah, misalnya saat ia memasuki prasekolah di usia 4-6 tahun, biasanya pola perilaku, sosial, dan emosi si kecil mulai terlihat. Tes psikologi anak. Yang pertama, tes psikologi anak usia dini. Tes psikologi anak usia dini adalah rangkaian tes yang diberikan kepada anak prasekolah untuk mengukur kemampuan dan minat anak. Seperti kita ketahui, setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda. Orang tua biasanya mengajak anak untuk melakukan tes psikologi anak prasekolah untuk mengukur beberapa kemampuan, antara lain seperti kecerdasan umum IQ, kemampuan bicara, koordinasi sensomotorik, dan kematangan emosi. Kemudian tes psikologi anak indigo. Istilah indigo muncul merujuk pada aura yang dimiliki anak berwarna keunguan. Selain itu, anak juga memiliki ketajaman indera keenam. Nah, bagaimana sih mendeteksi kemampuan anak indigo? Apakah harus mengikuti tes psikologi anak indigo? Sebenarnya, secara psikologis sudah bisa dideteksi pada usia 3 tahun. Ada beberapa cara untuk memastikan anak Anda benar indigo atau tidak dengan cara berikut. Yang pertama, yaitu pemeriksaan atau tes kecerdasan, kemudian pemeriksaan aura dan perbandingan dengan realitas. Kemudian tes psikologi anak autis. Autisme adalah gangguan pada saraf yang dapat mempengaruhi perkembangan seseorang. Tes psikologi anak autis perlu dilakukan sebelum dokter memberikan diagnosis. Di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, screening perkembangan. Yang kedua, penilaian fisik. Yang ketiga, penilaian perilaku. Dan keempat, tes laboratorium. Kemudian persiapan konsultasi psikologi anak. Sebelum melakukan konsultasi pada psikolog, ada baiknya orang tua memerlukan persiapan terlebih dahulu. Pastikan permasalahan yang ditemui pada anak. Misalnya, kapan masalah psikologi anak muncul, faktor pemicu, bahkan riwayat tumbuh kembang anak, dan riwayat kehamilan. Kemudian prosedur konsultasi psikologi anak. Nah, selain orang tua dan anak, orang di luar keluarga juga dilibatkan untuk memberikan informasi terkait psikologi anak. Prosedur wawancara yang dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, wawancara terkait perkembangan anak sejak lahir. Kemudian, riwayat pertumbuhan anak seperti tinggi badan, berat badan, lingkar kepala sesuai dengan usianya. Kemudian, gejala gangguan mental pada anak. Kemudian, masalah psikis yang diderita pada anak. Kondisi psikis orang tua, keluarga dekat, riwayat medis dan pengobatan yang pernah dijalani, kemudian hubungan anak dengan orang tua, keluarga, dan lingkungan. Kemudian pola asuh ibu. Nah, pola asuh orang tua adalah sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Sikap yang dilakukan orang tua antara lain mendidik, membimbing, serta mengajarkan nilai-nilai sesuai dengan norma-norma yang dilakukan di masyarakat.
pola asuh adalah suatu tindakan, perbuatan, dan interaksi orang tua untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak agar mereka tumbuh dan berkembang dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir jenis pola asuh. Jenis pola asuh itu antara lain pola asuh demokratis, pola asuh otoriter, dan pola asuh permisif. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.